Ayo, kira-kira. Tadi apa? Pahami dulu soalnya ya. Nah, oke. A, B, C, D, E. D. Sekarang saya tanya Mbak Sri Muji, kenapa jawabannya D? Kenapa jawabannya E, Mbak Erliliana? Ayo, berikan alasannya. E. Kayak lagi bisu. E. Wah, yang lainnya pada kemana ya? Agar tidak terjadi perkelahian. Tidak. Oke, baca dulu soalnya nih. Seperti yang saya bilang ya, baca dulu soalnya. Kalau ada soal sosiologi. Oke. Nah, dalam datanya apa? Nih, saya ketik ulang ya. Sebagai tatanan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Katanya apa? Lembaga sosial sangat diperlukan ketika sumber daya, sarana, dan prasarana. Bla 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 lah ya. Sampai selanjutnya. Nah, ini udah satu data ya. Nah, sebagai tatanan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, oke. Kok hilang ini? Inilah ya, sebagai tatanan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Lembaga sosial. Nah, berarti lembaga sosial apa katanya? Sebagai tatanan dalam memenuhi kebutuhan hidup ya. Oke. Nah, bla 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 bla. Ketika sumber daya, sarana, dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terbatas, sementara orang-orang yang memerlukannya semakin banyak sehingga timbulnya konflik yang dapat memecah masyarakat. Nah, dalam kondisi demikian fungsi lembaga sosial adalah, nah, fungsi lembaga sosial. Tadi apa? Ini ya, sebagai tatanan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oke, kita lihat jawabannya. Sebagai pedoman bersingkap dan bertingkah laku. Nggak ada ya. Coret, nggak ada ini. Alat memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini dia jawabannya B. Pedoman pelaksanaan pengendalian sosial. Nggak ada ngomong sama pengendalian sosial sama sekali nih. Menjaga keutuhan dan ini banyak yang jawabannya D atau E ya. Nah, padahal fungsinya apa? Dia bilang fungsi lembaga sosial. Nah, kalau ini jaga keutuhan atau integritas sosial, mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya norma. Ini nggak ada ya, dalam data nggak ada kan? Nggak ada ya, nggak ada. Coret. Nah, jawabannya jadi B. Alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini sebagai tatanan dalam memenuhi. Saya garis bawahin lah. Nih. Oke, jadi gitu ya. Soalnya dibaca. Nah, kadang dari soal tanpa kita perlu tahu panjang lebar juga udah tahu jawabannya. Oke? Oke, oke. Ada pertanyaan terkait cara menjawab soal sosiologi? Nanti di UAS bakalan lebih susah ya soalnya, agak susah.
Dibanding soal UTS yang kemarin ya. Soal UTS kemarin nilai 90 100 semua kayaknya. Ada YouTube. Oh iya ada. Oke oke. Oke ya, lanjut. Lanjut. Atau pada kemana semua nih? Yang sambil kerja, sambil dengerin aja ya. Oke, lanjut. Ini Mbak Ika Rosanti, Mbak Siti Umaya, Mbak Nana, sambil kerja juga ya? Atau gimana nih? Lanjut aja lah ya. Oke lah. Sambil dengar aja ya. Nah, ini status sosial ya. Ini bakalan masuk UAS juga. Nih, catat nih. Status sosial bakal masuk UAS. Ketika orang tuanya tersangkut masalah hukum, ekonomi. Nah, ini baca soalnya dulu ya kan. Kita coba analisis satu-satu ya. Orang tua. Nah, orang tua apa katanya? Tersangkut masalah hukum, bla bla bla. Tersangkut masalah ya, orang tua tersangkut masalah. Masyarakat selama ini hormat kepadanya, keluarga itu kini berbalik mengejek dan merendahkan. Nah, ini apa? Berarti dalam stratifikasi sosial dia menurun ya, karena tersangkut masalah hukum. Nah, namun hal demikian mendorong anak dari keluarga itu untuk bangun mengatasi keadaan dengan bekerja keras sehingga bersamaan dengan waktu bisa mengembalikan nama baik keluarga. Bentuk status sosial yang diperoleh oleh keluarga itu adalah, nah, ini visualisasinya gini ya. Ini keluarga nih. Ini yang dulu ya. Sepertinya jangan oval. Nah, ini keluarga yang dulu nih orang tua. Nah, awalnya mereka di atas. Nah, namun karena tersangkut masalah hukum, jadi apa? Orang yang selama ini hormat pada anggota keluarga itu kini berbalik mengejek dan merendahkan. Jadi status sosialnya berubah. Nah, dalam tingkat stratifikasi sosial dia menurun nih. Oke. Nah, namun apalagi nih datanya. Hal demikian mendorong anak dari keluarga ini untuk bangun mengatasi. Nah, berarti ini apa nih? Termasuk status sosial apa nih? Nah, kita dalam status sosial ada mengenal ini kan? Ada berapa macam status sosial? Ada namanya status sosial achieve. Nah, ada ascribe. Ada assign. Nah, ini dua yang diberikan nih. Nah, diturunkan. Nah, dalam kasus ini apa? Si anak mendorong keluarganya, berarti ada upaya kan? Nah, berarti dia masuknya achieve. Nah, jawabannya C. Kalau digariskan apa nih? Kalau digariskan ya cuma sampai ini doang. Nah, cuma sampai bawah doang ya. Diberikan juga. Kalau diberikan tuh pahlawan ini nggak mungkin lah ya. Dia nggak ada pahlawan-pahlawan ya dalam kasus ini. Kalau digariskan dia nggak akan naik lagi nih, nggak akan mengatasi keadaan. Nah, namun karena bekerja jadi diupayakan.
Jawabannya jadi C. Ini nomor 1 udah pada benar semua ya. C. Oke, Mbak Sri Muji, Mbak Erliliana, jawabannya C. Mbak Mamito, C juga. Oke. Oke, ini nomor 1 bisa lah ya. Kita lanjut ya. Syarat terbentuknya kelompok sosial. Tadi baru kita bahas nih kan. Terdapat ikatan batin yang kuat. Waduh. Ini bisa jadi ya. Bersifat permanen. Enggak. Enggak mungkin ya. Nah, setiap anggota sadar sebagai anggota kelompok. Ya, ini benar. 1, 3, 4. Ini agak rancu sebenarnya ya. 1, 4, 5. Terdapat hubungan timbal balik antara anggota, benar ya? Logikanya gini nih. Rectangle, oval. Nah, ini dalam kotak ini nih ya. Waduh, salah. Nah, ini ada interaksi di dalamnya. Berstruktur dan berkaidah, benar. Jadi jawabannya 3, 4, 5. Ini tapi 1 benar juga nih. Gimana dong? 1, 3, 5 bisa juga. Terdapat ikatan batin yang kuat. Gak semua ya. Dalam kasus kelompok sosial, mungkin ini kalau dalam konteks keluarga mungkin bisa. Cuman nggak semua ya memiliki ikatan batin yang kuat dalam kelompok sosial. Nah, jawabannya E. Ini nomor 2. Kalau saya lihat jawabannya semua 3, 4, 5. Oke, udah benar. Oke. Oke, udah benar semua ya. Mantep lah. Ini udah bisa dapat 100 nih UASnya kayaknya ya. Lanjut. Pak Beben sudah lama menggeluti bisnis ternak belut di Jawa Barat. Karena lokasi rumahnya akan dibangun waduk, maka ia pindah ke Bengkulu. Melihat selera pasar di sana tidak terlalu suka belut, maka ia beralih ke ternak lele. Bentuk mobilitas sosial pada contoh tersebut termasuk BB. Ini kebanyakan jawabannya B ya. Wah, Mbak Ika Rosanti nih, jawabannya C. Terus Mbak Sri Muji jawabannya B. Oke, kita lihat ya. Mbak Atika E. Masa sih? Mbak Atika E ya. Oh iya benar E. Oh iya, E. Kita lihat ya. Jawabannya C ya. Cuman Mbak Ika Rosanti yang benar. Kenapa? Kita lihat. Pak Beben sudah lama menggeluti bisnis ternak belut di Jawa Barat. Oke? Jawa Barat. Di Jawa Barat dia ngapain? Ternak belut. Siapa yang ternak belut? Pak Beben. Oke. Karena lokasi. Nah, ini perlu ini ya. Karena lokasi rumahnya akan dibangun waduk, maka ia pindah ke Bengkulu. Nah, lihat selera pasar di sana tidak terlalu suka belut, maka ia pindah lele. Ternak lele.
Bentuk mobilitas sosial pada contoh tersebut termasuk, nah kita ini kadang banyak yang terjebak di sini ya. Kalau Mbak Atika jawabannya E ya, mungkin ngelihatnya karena ini ya profesinya ya. Nah ini dia ternak lele lah, bangun waduk lah, bisnis lah. Nah mungkin Mbak Atika mikirnya, wah ini pasti jawabannya tentang profesi. Nah jawabannya E. Nah seperti yang saya bilang, jadi eh, cara menjawabnya nggak boleh tebak-tebak gitu ya. Jadi baca dulu soalnya. Nah kalau kita lihat nih, nah mobilitas itu kan ada dua ya, mobilitas sosial ya, ada dua. Mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Taunya, nah iya benar, horizontal dan vertikal. Bedanya apa kalau vertikal sama horizontal? Mobilitas sosial vertikal sama mobilitas horizontal. Vertikal naik Kalau dalam mobilitas vertikal kita taunya mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal gimana? Ngebedainnya. Horizontal sama ya. Sama apanya? Gini ya. Misal Pak Beben. Ya. Gini ya logikanya ya. Gampangnya gini aja nih visualisnya. HGH apa itu? Nah, ini si Pak Beben ini dalam tingkatan stratifikasi sosial atau status sosial, dia dalam tingkatan yang nomor 2 misal. Nah, oke. Terus apa soalnya? Kenapa ini sorry. Tingkatan nomor 2, nah karena dia apa? Bisnis ternak ternak ya, ternak belut. Bisnis ternak belut. Nih, oke, bisnis ternak belut. Nah, ternak belut nih apa nih? Ternak lah ya, intinya sama-sama ini ternak. Oke, dah. Oke, setelah pindah kemana nih si Pak Beben? Pindah ke Bengkulu. Oke, pindah ke Bengkulu dia buka apa? Usaha ternak lele. Nah, berarti kan sama-sama ternak nih ya. Sama-sama bisnis, sama-sama ternak. Nah, cuman beda jenisnya aja ya. Nah, berarti Pak Beben nih masuknya yang yang di tengah juga kan? Nah, inilah yang dinamakan mobilitas sosial horizontal. Jadi status sosialnya, pekerjaannya lah, simpelnya pekerjaannya tetap sama. Jadi dari bisnis, eh, pekerjaannya apa? Pebisnis ya. Nih, pebisnis. Dia pindah ke Bengkulu jadi apa? Pebisnis juga. Nah,
Oke, jadi jawabannya horizontal. Kecuali dia pindah ke Bengkulu jadi manajer. Nah, jadi misalnya jadi manajer perusahaan pengalengan lele lah. Kan di Bengkulu ternak. Loh, nah itu nih. Dia pindah karena apa? Karena ternak belutnya nggak laku atau karena apa? Nah, ini perlu diketahui juga nih. Nah, di Bengkulu ternak belut tidak laku ganti ternak lele. Nah, tapi dia pindah karena oke, simpelnya kalau ternak belut nggak laku berarti dia ada di tingkatan nomor 3 ya. Nah, oke. Nah, kalau ternak belut nggak laku, maksudnya kalau dia tetap jual belut di Bengkulu, nah baru bisa dikatakan mobilitas turun. Tapi akhirnya apa? Dia beralih ke ternak lele kan? Nah, jadinya nah, mobilitasnya tetap, status sosialnya tetap ya, mengikuti selera pasarnya lah. Nah, di Bengkulu ternak belut nggak laku. Ya, kalau Pak Beben nggak ganti ternak belutnya, nah ini jawabannya mungkin bisa jawabannya mobilitas turun B. Tapi dia ganti kan ke ternak lele. Nah, di jawabannya horizontal C. Oke, eh, gimana? Makin bingung atau ada yang ditanyakan lagi? Jadi paham ya mengenai ini ya. Nah, intinya pekerjaannya sama, sama-sama pebisnis dan beternak. Nah, kecuali ini hmm, diganti ya, dia misal katakanlah yang lebih tinggi apa ya dari peternak ya. Bisnis emas lah, dia pindah ke Bengkulu bisnis emas. Nah, kalau diganti soalnya bisnis emas. Nah, ini jawabannya apa? A ya, mobilitas naik ya. Oke, kita lanjut. Jadi, oke, jawabannya tadi horizontal. Nah, ini selanjutnya nih. Seorang yang terakhir dari keluarga kaya raya tidak mau memanfaatkan kekayaan keluarganya. C, jawabannya C. Ia lebih suka bekerja keras untuk mencapai sukses sesuai kemampuan sendiri dan bukan karena keberadaan keluarganya. Ini jelas lah ya. Ekonomi keluarga yang sangat cukup. Nggak ada bahas ekonomi sama sekali ya. Keinginan melihat daerah lain. Wah, apalagi di sini nggak ada bahas daerah. Ya, jawabannya C. Struktur sosial yang bersifat tertutup. Di sini nggak ada ya. Struktur sosial nggak ada menyinggung mengenai struktur sosial yang bersifat tertutup. Seorang yang terakhir dari keluarga kaya raya tidak mau memanfaatkan kaya. Ya, tetap aja terbuka ya. Ini nggak tertutup ya. Kalau tertutup itu nggak bisa naik, nggak bisa turun struktur sosialnya. Tingkat persaingan yang rendah ini juga bukan. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut. Bagan mobilitas sosial. Nah, ini apa nih jawabannya nih? E. Ada jawaban lain? E. E.
Oke. Mobilitas sosial. Tadi yang seperti yang jadi mobilitas itu cuma ada dua ya, vertikal dan horizontal. Nah, jadi kalau misalnya katanya yang tadi kayak soal sebelumnya mobilitas antar profesi, ini nggak ada ya. Ini juga antar generasi juga nggak ada. Hanya ada dua, naik atau turun. Oke. Hmm. Nah, kalau yang ini kasusnya ayah ibunya pedagang kaki lima. Ayahnya pedagang kaki lima, ibunya ibu rumah tangga. Anaknya ketua asosiasi pedagang kaki lima. Nah, secara struktur sosial ini lebih tinggi ya. Ini pedagang kaki lima, ini ketua asosiasinya. Nah, otomatis ada peningkatan ya. Nah, nggak mungkin horizontal, berarti coret. Peningkatan, berarti naik ya. Ini yang turun juga coret. Nah, ini sisa jawabannya nih, mobilitas vertikal. Vertikal apa dulu? Nah, vertikal naik. Nah, ini antara ini dua. Nah, lebih detailnya ini. Dalam vertikal naik ada sebenarnya, nah ini kita belum bahas sih. Cuman ya ini cukup jelas lah ya, ini antar generasi ya. Nanti ada juga namanya intragenerasi. Intragenerasi itu maksudnya satu generasi barengan. Nah, kalau ini antar generasi berarti berbeda generasi ya. Anak dan ayah. Iya, anak dan ayah. Emang kenapa ya? Ya, anak dan ayah. Ini cukup jelas sih. Nah, nanti kadang ada soalnya intragenerasi. Intragenerasi itu satu generasi. Nanti misalnya di sini, nah ini dia ada anak satu lagi nih misalnya. Nah, kalau dalam soal dia ngebandingin ini dan ini, nah ini dikatakan intragenerasi. Oke, jadi jawabannya E. Wah, ini udah pada benar semua nih. Oke, kita lanjut. Nah, ini apa nih? Seorang penyiar TV memulai karirnya sebagai penyiar radio swasta. Kepiawaiannya berbicara dalam studio radio dalam menyita. Nah, ini ingat, pertama baca soalnya. Nah, dan temukan kata kuncinya. Kepiawaiannya, saluran mobilitas sosial seperti apa dalam contoh tersebut. Nah, pendengar radio yang setia kah? Bukan ya. Pendengar radio yang setia. Ini bukan saluran mobilitas sosial. Nah, ini perlu kita lihat juga ya. Kita udah pernah belajar tuh saluran mobilitas sosial. Sebentar ya. Aduh, error nih. Nah, kita lihat dulu. Saluran mobilitas sosial tuh terus pernikahan kalau nggak salah. Terus apa lagi ya? Saluran mobilitas sosial. Kawinan, keanggotaan dalam organisasi. Ini error nih. Organisasi. Terus
pendidikan. Nah, ini. Nah, dari sini saluran mobilitas sosial seperti pada contoh tersebut. Nah, jadi saluran mobilitas sosial itu yang begini nih. Misalnya dari sini mempercepat ya, mempercepat. Nah, dia membentuk saluran. Mempercepat lebih cepat. Nah, kita lihat lagi, seorang penyiar TV memulai karirnya sebagai penyiar radio swasta. Oke. Dia memulai sebagai penyiar radio swasta. Kepiawaiannya berbicara dalam studio radio telah menyita perhatian pendengar untuk selalu berada pada gelombang tersebut. Nah, kepiawaiannya berbicara dalam studio radio. Oke. Berarti ini masuknya apa nih kira-kira? Bisa jadi pendidikan ya, bisa jadi pendidikan, bisa jadi organisasi juga. Ekonomi nggak ada ya. Nah, telah menyita perhatian pendengar untuk selalu berada pada gelombang itu. Nah, dari situlah kemudian dia beralih menjadi host di TV sehingga menambah popularitasnya. Nah, dari kepiawaiannya, dia menjadi host di TV dan menambah. Yang bikin menambah popularitasnya itu ini ya, host di TV ya. Set. Nah, oke. Nah, kita lihat coba jawabannya. Potensi diri di bidang penyiaran. Kira-kira bisa nggak jadi saluran mobilitas sosial? Bisa ya. Kita keep dulu lah jawabannya. Nah, lanjutnya pendengar radio yang setia. Wah, bukan ya. Jelas ya, dia bilang kepiawaiannya berbicara dalam studio radio. Ini bukan. Pemirsa TV ini sama aja ya dengan B. Organisasi profesi. Nah, ini bisa nggak kira-kira? Yang membuat dia status sosialnya meningkat. Organisasi profesi. Bisa aja ya, bisa jadi. Terus apa lagi? Stasiun radio TV. Kita keep dulu lah. Stasiun radio dan TV. Nah, ini bisa jadi ya. Sama ya kayak organisasi ya. Ini mirip-mirip lah organisasinya ya. Organisasi profesi tadi kan dia di radio swasta, terus di stasiun radio, sama di TV. TVX lah atau apalah. Nah, ini kira-kira jawabannya yang mana nih? Udah ada 3 nih. Potensi diri ADE. ADE. Udah ada jawabannya. Oke, kita lihat. Potensi diri dalam bidang penyiaran. Nah, ini masuknya ke pendidikan. Nah, oke. Jadi jawabannya A ya. D sama E, kenapa kenapa bukan jawabannya? Karena nah ini. Kalau ini ya, status tadi ini kepiawaian ini ya, kata kuncinya ya, ini masuk dalam potensi diri. Nah, ini dikembangkan melalui pendidikan melalui pendidikan. Nah, kalau kita lihat lagi organisasi profesi, stasiun radio dan TV. Nah, ini kalau jawabannya D atau E, nah, tanpa tanpa potensi diri dia lah, tanpa potensi diri yang dia milikin pun, popularitas dia akan meningkat. Oke. Nah, itu. Jadi kalau jawabannya D atau E, nah, saya tulis nih. Kalau jawabannya D
D atau E tanpa kepiawaian. Popularitasnya meningkat. Nah, faktanya tadi di soal dibilang apa nih? Karena kepiawaiannya lah dalam studi radio telah menyita perhatian pendengar. Nah, oke, jadi jawabannya A ya. Oke, ada pertanyaan? Ika Rosanti nih, jawabannya yang E. Gimana? Kita lanjut. Saluran mobilitas sosial. Iya. Yang ditanya ini saluran mobilitas sosialnya. Jadi kalau saluran mobilitas sosial tentu E. Bisa juga dong jawabannya D. Ini D sama E sama aja kan? Stasiun radio dan TV ini kan organisasi profesi dia juga. Nah, bener nggak? Nah, gini. Kalau jawabannya D sama E, ya, logikanya gini nih. Atau stasiun radio lah, katakan. Waduh. Nah, aduh. Cek. Waduh, error. Nah, kalau jawabannya katakanlah stasiun radio dan TV. Nah, kalau stasiun radio dan TV ini masuknya organisasi profesi lah ya, katakan ya. Nah, dengan gimana ya bahasanya ya? Oke. Ini dihapus dulu coba. Nah, ini misal seorang penyiar TV memulai karirnya sebagai penyiar radio swasta. Potensi diri.
Ya, misal penyiar radio, penyiar TV, penyiar radio ya, dia penyiar radio. Sekarang naik jadi penyiar TV. Oke. Nah, ini dalam struktur stratifikasi sosial. Nah, faktor yang membuat dia naik nih apa? Nah, kalau dalam soal kan dia bilang apa? Kepiawaiannya ya. Telah menyita perhatian pendengar untuk selalu berada pada gelombang itu pada saat ia siaran. Nah, kalau stasiun radio atau TV, kasusnya itu masuknya gini. Masuknya gimana ya bahasanya ya? Nah, ini yang bikin dia cepat untuk meningkatkan status sosialnya itu ini kan kepiawaiannya ya, kepiawaian, atau ini masuknya ke pendidikan lah ya, bagian pendidikannya bagus. Nah, kalau stasiun radio atau TV itu tanpa kepiawaian pun dia bakalan naik sendiri ke meningkat secara otomatis dalam tingkatan stratifikasi sosialnya. Kalau yang A bukannya termasuk faktor yang mempengaruhi. D dan E juga. D dan E. Bukan, ini masuknya ini ya. Saluran mobilitas sosial dalam bentuk potensi dirinya. Nah, ini masuknya ke dalam bagian pendidikan. Nah, ini kalau ini bukan faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau dalam soal misal nih, kalau jawabannya stasiun radio dan televisi nih, si penyiar ini terkenal karena stasiun radionya emang udah terkenal. Nah, misal kalau dia sama E ya, kasusnya jawabannya ini karena misalnya dia bekerja di RCTI. Nah, tapi ini nggak mungkin juga sih, orang yang bekerja di lembaga yang tinggi pasti biasanya punya pendidikan yang bagus juga sih, potensi diri yang baik juga. Nah, misal dia bekerja di stasiun radio atau stasiun TV yang bagus, nah itu akan meningkat sendiri. Nah, bukan karena dianya, gitu. Makin bingung ya, atau gimana? Bahasanya gimana ya? Intinya kalau saluran itu apa? Saluran itu yang ini untuk mempercepat peningkatan dia dalam stratifikasi sosial, meningkatnya. Sarananya bukan sarananya. Enggak selalu. Maksudnya gimana ya sarananya? Itu enggak selalu dia gimana? Sarana. Ya harus dibahas lagi nih. Hapus dulu ya. Nah, ini balik lagi ya ke materi ini ya. Nah, dalam saluran mobilitas sosial tuh ada 4 ya, yang udah pernah kita bahas. Ekonomi, pernikahan, organisasi, sama pendidikan. Nah, saluran mobilitas sosial tuh dia kayak gini nih. Nah,
kalau menempuh cara normal tuh kan panjang lah ya, harus gini-gini. Nah, kalau melalui saluran mobilitas sosial dia, nah, tinggal lurus aja, lebih cepat. Gak apa-apa, biar dijelasin dulu. Kalau iya, tidak piawai pasti masih standby jadi penerus tanpa naik kelas. Ya, iya benar, Mbak Umi. Nah, ini saluran mobilitas sosial tuh yang mempercepat ya. Misal, saya pernah baca di Kompas tuh ya, apa namanya, seorang juragan menikahi seorang wanita 23 tahun, juragan yang kaya raya. Nah, otomatis yang meningkat status sosialnya siapa? Yang wanita itu kan ya. Nah, ini salah satunya saluran mobilitas sosial tuh ini, pernikahan. Nah, itu contoh pernikahan. Terus kalau organisasi yang bisa kita ketahui, kalau ikut partai politik, terus ikut misal organisasi-organisasi, kalau SMA OSIS, terus ya partai ya itulah. Nah, itu partai politik sih lebih ininya, lebih gampang lah intinya. Kalau pendidikan apa? Loh, nggak apa-apa, ini kan mau UAS nih, jadi harus dijelaskan seclear-clearnya. Nah, kalau pendidikan nih salah satunya nih, misal dia S1, S2 sampai S6 ngalahin Samsung ya. Oke. Jadi ini masuknya saluran mobilitas sosial. Potensi diri di bidang penyiaran. Oke. Gimana Mbak Ika Rosanti? Lanjut. Oke, lanjut ya. Wah, udah jam 10 juga ya. Seorang siswa dari eh, keluarga tidak mampu berhasil masuk perguruan tinggi melalui SNMPTN. Pada saat berkuliah ia sangat rajin, teguh. D. Nah, ini agak mirip-mirip juga. Banyak yang kejebak di sini nih. Oke. Seorang siswa. Perguruan tinggi melalui SNMPTN. SNMPTN ini perguruan tinggi negeri ya. Jadi masuknya ke lembaga pendidikan. Pada saat berkuliah, ia sangat rajin dan tekun belajar. Nggak ada organisasi ya. Nah, dari contoh tersebut, saluran mobilitas sosial adalah setelah lulus ia bekerja di perusahaan ternama dan sekarang menjadi direktur. Ini agak kata kunci juga nih. Pada saat berkuliah ia sangat rajin dan tekun belajar sehingga lulus dengan predikat sangat memuaskan. Itu pada jawabannya D. Lembaga pendidikan oke. Kenapa ekonomi kira-kira? Mengapa memilih jawaban ekonomi? Oh, ini slide 13. Ada satu slide lagi. Kenapa tidak kekuasaan? Karena dia tidak mampu dan bisa menempuh pendidikan. Tadi yang seperti saya jelasin ya, nih saluran mobilitas sosial. Ini untuk mempercepat peningkatan stratifikasi tingkatan dia dalam stratifikasi sosial di masyarakat. Oke. Karena dia tidak mampu dan bisa menempuh pendidikan. Dia gini logikanya ya. Dia bisa menempuh pendidikan karena dia tidak mampu.
Apa benar? Kalau dia mampu, dia bisa menempuh pendidikan juga nggak? Nih, saya tulis lah. Eh, karena kalau statementnya Mbak Erliliana itu karena dia tidak mampu, maka bisa menempuh pendidikan. Nah, pertanyaannya kalau dia mampu, apakah dia tetap bisa menempuh pendidikan? Nah, berarti ekonomi mempengaruhi nggak? Karena dia sangat rajin. Ekonomi enggak ya? Nah, keagamaan tidak ada membahas agama sama sekali di sini. Oke, jadi coret. Nah, ini sebenarnya pendidikan ya lebih tepatnya ya. Ini politik juga enggak ya? Enggak ada politik kan? Dia nggak ada ikut organisasi politik ya. Ini kekuasaan ini ya memang ya lebih tepatnya karena dia rajin sih. Jadi kayak soal sebelumnya ya, potensi diri ya, pendidikan. Nah, kekuasaan mungkin bisa ya, karena dia jadi direktur di sini. Nah, oke, jadi jawabannya C. Lembaga pendidikan dan kekuasaan, bukan D ya. Kalau yang Mbak Erliliana bilang tadi, dia bukan karena dia nggak mampu, maksudnya bukan karena ekonomi dia rendah, maka dia bisa berhasil. Nah, tapi karena dia rajin. Ini cuman, nah ini introduction nggak penting lah ini ya. Nah, kata kuncinya ini ada di seterusnya ya nih. Karena dia rajin dan tekun belajar, terus dia kerja jadi direktur. Nah, oke, jawabannya C. Oke, paham? Ini atau makin bingung? Waduh, jadi nggak enak nih. Lanjut. Jadi jawabannya bukan D ya, C. Tidak ada sanggahan lagi ya. Cukup jelas. Oke. Ini soal terakhir nih. Semangat, semangat, semangat. Sebelum UAS. Peserta CPNS diikutin oleh beberapa kali lipat dari jumlah formasi yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya konsekuensi mobilitas sosial antar seleksi PNS, yaitu melakukan ya C C C C perdebatan. Nggak mungkin lah ya tes CPNS ada debat ya. Emang pilkada. Perebutan, perebutan itu ada yang diturunkan berarti ya. Ini juga bukan. Jawabannya C ya. Pertentangan apalagi? Perlombaan, emang 17-an ya? Bukan. Jadi jawabannya E. E lagi. Jadi jawabannya C. Sorry. Oke. Nah, ini soal terakhir nih. Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi triknya itu ya, soalnya dibaca dulu, terus next. Udah habis, Mbak. Wah, saya dapat berapa nilai tambahan? Yang penting nilainya nambah lah. Udah ada ngumpulin ya. Buat yang ngumpulin nilainya nambah. Oke, jadi minggu ini
Nah, ini akan UAS ya. Nah, waktunya saya belum tahu nih. Nanti mungkin soalnya saya kirim di Facebook aja ya, di grup Facebook. Terus nanti paling lambat dikumpulin hari Sabtu. Kita ketemu kan Sabtu ya? Nah, di Sabtu itu pertemuan terakhir kita. Nanti disitulah kalian kumpulkan UAS, jawaban UAS kalian. Oce? Oke Oce? Kurang dari 1 minggu sih. Oke ya, nanti mungkin besok atau lusa lah saya kirim soalnya. Oke oke. Nggak jadi dibagi hari ini. Karena harusnya sih hari ini, cuman ada saya berhalangan lah hari ini, nggak bisa selesaikan soalnya hari ini. Jadi mungkin besok atau lusa lah saya kirim ke Facebook, nanti hari Sabtu lah paling lambat dikumpulin. Nggak banyak kok soalnya, dikit kok. Bisa ngerjain, bisa lah. Nilainya bagus-bagus kok UTS-nya. Oke? Berapa Pak soal? Tenang, nggak lebih dari 10 lah. Nggak lebih dari 10 yang pasti. Sedikit tapi mematikan. Oke, nanti saya upload di YouTube-nya. Sekaligus materi-materi yang sebelumnya juga. Kalau nggak ikut UTS, oh iya ya. Mbak Titi Luaida. Nanti saya tanya akademik dulu ya, Mbak Titi. Apakah perlu bikin UTS susulan atau enggak? Oke? Oke, oke, oke. Oke, selamat malam. Kita cukupkan hari ini sampai sini. Selamat melanjutkan aktivitas. Sudah 10:30 juga. Atau mau yang istirahat, selamat istirahat. Terima kasih. Oke.